Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Khalil Quomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Bapak Dr. Bahtiar Masters of Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam. Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Thank you. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang
adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi. Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera. Oke, shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Juru bicara Presiden puji Cinta Laura keren. Wah, memang Cinta Laura keren ya. Apa yang lagi viral saat ini yaitu pidato Cinta Laura
mengenai moderasi beragama. Sesuatu hal yang tidak diduga-duga dari seorang pemuda, ya seorang yang luar biasa dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi Z maupun juga generasi milenial, mewakili kita semua. Dia mempunyai suatu pemikiran yang luas ya tentang Indonesia, dan kita hidup di negara kesatuan ini dengan hidup berdampingan bersama dengan orang yang berbeda keyakinan dan juga berbeda suku, bahasa dengan kita, dan ini menjadi suatu pelajaran yang sangat penting yang sekaligus menampar mereka, orang-orang yang memiliki pemikiran yang picik, memiliki pemikiran yang dangkal mengenai nasionalisme ya, para kaum kadrun-kadrun yang menginginkan Indonesia ini bubar, menginginkan Indonesia ini pecah, dan inilah tamparan keras dari seorang wanita yang bernama Cinta Laura ya. Di sini ada sebuah pujian dari beberapa orang ya, juru bicara presiden maupun juga para menteri. Ini loh, ya para menteri, pidato di depan para menteri, Cinta Laura luar biasa pujian, banjir pujian ya. Banjir pujian dari berbagai arah ya, dari para menteri maupun juga dari juru bicara presiden dan juga masyarakat umum. Mereka memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa kepada Cinta Laura yang berani menyuarakan cinta negara kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah rangkaian perbedaan. Ada agama yang berbeda, ada juga bahasa yang berbeda, ada suku yang berbeda, tetapi bisa hidup bersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila ya. Sesuatu hal yang dahsyat sekali untuk kita bisa pelajari dan menjadi teladan bagi generasi saat ini. Juru bicara Presiden, Fondrul Rahman, menjadi salah satu pejabat yang turut memuji Cinta Laura. Oke, pujian itu diberikan pada saat pidato Cinta Laura di acara aksi moderasi beragama. Cinta Laura dalam pidatonya membahas soal pentingnya menghargai perbedaan termasuk soal agama. Ya, juru bicara presiden ini menyebut bahwa Cinta Laura merupakan salah satu sosok anak muda yang keren. Betul, memang sangat keren ya. Dia mengakui bahwa Cinta Laura ini adalah seorang yang cinta pluralisme dan juga mempunyai wawasan yang luas dan menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Cinta Laura berbicara toleransi itu keren, ujar Fojur Rahman melalui akunnya di Instagram dikutip pada Rabu 29 September 2021 ya. Dia mengatakan terima kasih Laura Kiel untuk opini dan pengalaman kehidupan luar biasa yang di-sharing untuk kita semua, sambungnya. Menanggapi pidato bintang film Target itu, juru bicara presiden tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai negeri Candy ini. Ya, memang betul, kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai budaya yang ada di dalamnya, bukan budaya luar, bukan budaya Arab, bukan budaya Barat, tetapi budaya Indonesia. Itu yang perlu kita jaga dan kita perlu lestarikan, karena kalau kita tidak melestarikan lalu siapa lagi ya. Budaya negara lain tidak perlu kita agung-agungkan karena kita punya budaya sendiri yang harus kita munculkan sampai kepada kancah negara ya. Indonesia tak pernah kekurangan orang-orang yang mencintainya. Jangan pernah letih mencintai Indonesia, tutur pengacara presiden. Ya, aktris Cinta Laura memang diundang oleh Kementerian Agama dalam acara peluncuran aksi moderasi beragama. Aktris Cinta Laura memang sangat keren saat berpidato pada saat itu. Dalam acara itu, aktris 28 tahun itu, dia turut membacakan pidato yang berisi pandangan anak muda terhadap pedoman moderasi beragama. Tak hanya juru bicara presiden saja yang memuji citra Cinta Laura, tetapi Menteri Agama Yakut Khalil Qumas juga turut memuji Cinta Laura dalam berpidato mengenai moderasi beragama, sesuatu hal yang perlu ditiru oleh anak-anak muda saat ini ya. Oke, dalam berita ini juga ditulis Cinta Laura hadir di acara malam
launching aksi moderasi beragama yang digelar Kementerian Agama. Dalam acara tersebut, Cinta Laura menyampaikan pidato di depan para menteri dan tamu undangan terhormat. Ya, luar biasa. Dalam pidatonya, pemilik nama lengkap Cinta Laura Kiel itu menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya menghargai perbedaan, termasuk soal agama. Jadi memang kita tidak boleh mabuk agama ya, tetapi kita harus mengaplikasikan agama itu dalam tingkah laku dan perilaku kita sebagai seorang yang beragama, yang tidak kacau karena pengertian daripada agama. Itu tidak, ya, agama itu kacau, artinya tidak kacau. Begitu disatukan, agama artinya tidak kacau. Berarti orang-orang yang mempunyai kekacauan atau membuat keributan yang membuat negeri ini kacau itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Wanita 28 tahun ini mengunggah video pidatonya di feed Instagram sesuai permintaan netizen yang ingin melihat pidatonya tersebut. Moderasi beragama di mata anak muda. Untuk kalian yang dari kemarin ingin aku mempost pidatoku di acara Kemenak RI, ya, lalu juga di Pendik Kemnak, ya, Direktorat .pai. Ini dia tulis Cinta pada caption video yang diunggah ke Instagramnya. Cinta juga mengungkapkan terima kasih kepada pihak yang telah mengundangnya di acara tersebut. Nah, sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Nah, ini isi pidatonya ya, kita coba lihat lagi dalam video singkat ini. Selamat menyaksikan videonya. Apakah ini bisa diputar? Coba kita. Oke, barangkali nanti saya akan putarkan di segmen pemutaran video ya. Ya, oke. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kebajikan, salam toleransi, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati Indonesia ini dan terus dukung ya acara-acara seperti ini, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang luas, cinta kesatuan, ya perlu didukung orang-orang seperti ini. Jadi bagikan video ini, share dan like supaya video ini direkomendasikan di beranda YouTube dan semakin banyak orang yang sadar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.